Ada salah satu akun di YouTube yang kemarin namanya Reni Video. Dia bilang bahwa intinya sudah males lagi upload ya, karena motretnya susah-susah, terus kemudian nggak di approve dan lain sebagainya. Intinya banyak sekali penolakan gitu ya. Jadi hari ini saya akan bahas tentang hal ini karena ini bisa saja sudah pernah bahkan menghampiri saya perasaan itu, dan saya yakin juga teman-teman itu merasakan hal yang sama seperti Reni Video ini. Jadi mudah-mudahan hari ini ada sedikit pencerahan kepada teman-teman semua yang kebetulan merasakan seperti apa yang Reni Video rasakan, saya rasakan, tentang adanya susah banget ini bisnisnya. Selamat siang teman-teman semua, saya Bima Aditya. Terima kasih sekali dukungannya selama ini. Jadi kemarin saya habis 30.000 subscriber, kemudian hari ini sudah 30.100 kalau nggak salah ya. Terima kasih sekali dukungannya. Kemudian saya akan bercerita tentang pengalaman saya beberapa tahun lalu, khususnya ketika saya baru mulai masuk ke dunia Shutterstock, dan saya betul-betul merasakan seperti apa yang Reni Video ini rasakan gitu. Jadi ini malesnya setengah mati gitu. Beberapa bulan lalu atau mungkin tahun 2022 saya sempat bikin satu video ya, ketika nggak ada yang diterima, bahkan nggak dapat penjualan, itu susah banget gitu ya. Saya sih tipsnya adalah waktu itu makan Indomie gitu. Jadi saya pikir juga teman-teman pasti merasakan hal yang sama. Maka kalau teman-teman ngeliatin saya di Instagram, saya posting foto apa tuh namanya, Gerbang Halim Perdana Kusuma kemarin, bahkan Ramadan hari pertama laku. Terus ada bapak-bapak yang bikin es potong Singapura tuh, itulah Ramadan kemarin laku lebih dari 2 kali lah gitu. Bahkan kayak intervalnya itu cuma 2 hari laku lagi. Bahkan ada yang pagi laku, siang laku, itu juga ada. Mungkin terlihat kayak ini gampang banget ya lakunya gitu, padahal sebenarnya juga enggak lah. Jadi jangan 100% percaya dengan apa yang saya share di Instagram, bahwa kalau laku memang laku. Cuman apakah itu semudah saya upload di story? Jelas tidak. Maka buat Reni ini, saya tahu persis bahwa apa yang kamu rasakan. Cuman siapapun ini, baik Reni Video maupun teman-teman lainnya, ketika teman-teman sudah ngerasa malas, itu saya punya satu tips. Cuman satu tips. Ketika teman-teman benar-benar malas, maka tanyakan kepada diri sendiri bahwa apakah saya masih akan, dalam tanda kutip, bermain-main di bisnis ini atau tidak. Karena banyak sekali hal yang bisa dilakukan di dunia digital ini, seperti misalnya bikin konten YouTube kayak saya, kemudian jadi Shopee affiliate, kebetulan saya juga melakukan itu, kemudian bikin digital products, saya juga melakukan itu. Ini saya melakukan banyak digital activity karena saya berbasis dari internet marketing ya, tahun 2010 ya. Atau kemudian, jadi intinya nggak cuma Shutterstock. Jadi tanya aja kepada diri sendiri, mau melakukan hal ini atau enggak. Kalau enggak, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya teman-teman kemudian memutuskan menyerah, saya tahu persis betapa susahnya bisnis ini. Saya aja fotografer, saya bisa ngomong susah, apalagi teman-teman yang mungkin nggak ngerti dunia fotografi sama sekali, cuman seneng jepret-jepret aja. Karena buat saya sih tantangannya memang di situ ya, dimana di Shutterstock ini saya tuh punya peluang untuk bisa terjual fotonya. Kalau mau gampang ya posting aja di Instagram gitu, itu jelas nggak ada yang menolak gitu, pasti approve semua gitu. Cuman tanya, kalau misalnya teman-teman masih suka, silakan lanjut. Saya akan kasih tutorialnya semua kepada teman-teman semua di sini. Kita akan tumbuh bersama, kita akan berkarya bersama. Dari situ intinya adalah dari satu-satunya tips yang saya sebutkan tadi ini adalah tergantung kita masing-masing. Kemarin saya coba motret di titik 0 Jogja, gedung BNI, bahkan 3 hari udah laku. Kemudian foto-foto saya pada waktu sebulan sebelum Ramadan, yang anggapnya sekarang kurang lebih ya 2 bulan yang lalu ya, saya motret tower komunikasi di dekat rumah saya gitu, laku bulan kedua gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya.
Cuman apakah segampang itu? Seperti tadi di depan saya udah bilang, enggak segampang itu gitu. Bahwa saya melakukan riset kata kunci, nyontek deskripsi, kemudian saya adjust dan lain sebagainya, sehingga tidak tidak sesederhana yang orang lain bayangkan. Nah, kenapa sih saya masih mau bekerja di niche ini gitu ya? Saya suka gitu ya. Saya suka sekali di dunia Shutterstock ini karena saya kan masih punya penghasilan nih dari pemotretan gitu ya. Terus dari situ saya merasa bahwa saya cukup dihargai karya-karya saya itu dengan saya bisa ke-download 10 sen kayak si Menara tadi itu ke-download. Kemudian yang baru foto di Bali waktu itu bahkan tahun 2015. Jadi saya masuk ke GWK, saya bikin satu pemotretan sederhana sekali, jadi langsung laku beberapa hari yang lalu. Saking happy-nya saya di dunia Shutterstock ini, saya itu sampai kayak ngerasa bahwa ini adalah fotografi game. Kemarin juga ada yang share ke saya bahwa Mas mending di Factizi atau apa ya. Waktu itu Mas Rizky Pradata main di situ juga sih. Cuman dia bilang ini udah jelas nih $100 masuk sebulan gitu. Oke. Selamat untuk $100 gitu. Cuman ya itu, jadi kayak kita main game itu kan ada yang suka Clash of Clans, ada yang suka billiard, ada yang suka saya sekarang lagi suka main Cooking Fever nih, diamondnya habis mulu, saya nggak bisa beli panci tuh. Jadi gamenya tuh macam-macam gitu. Nah, saya menganggap ini benar-benar sebagai fotografi game yang benar-benar menghasilkan uang, maka saya sungguh menikmati. Nah, dari situ saya akan berusaha, tentu tidak hanya dengan $50 sebulan gitu ya. Saya akan berusaha bagaimana bisa mencapai 500, bisa mencapai 1000. Cuman kebetulan sekali saya ini orang yang tidak pernah merasakan sebuah kesuksesan ketika saya harus berpindah-pindah atau saya hanya melihat di titik itu duitnya banyak gitu. Saya nggak bisa. Jadi saya itu mengawali karir dari fotografer kawinan itu dari mulai 150.000 sampai titik tertinggi saya itu dibayar adalah $5.500. Nah, dari situ saya mengacak ke dulu 2008 ketika saya sekolah di Darus Triadi Photography School itu, kalau saya mengikuti tren market di mana Bim, lu kalau mau tajir lu harus jadi komersial fotografer, lu harus jadi fotografer iklan gitu. Itu juga saya yakin saya tidak akan sukses di situ gitu. Suksesnya saya itu adalah ketika saya tekun benar-benar di platform itu aja gitu. Jadi saya kan 14 tahun saya juga di wedding fotografi ya. Jadi di itu aja saya kerjanya gitu. Nah, saya yakin bahwa ketika saat ini saya mungkin bisa earning ya minimal lah $35 sampai $50 sekali payout gitu ya. Suatu saat nanti saya akan bisa earning mungkin bisa $1.000, $2.000 sebulan, dan saya akan tetap menikmatinya sama seperti saya sekarang menikmati $35 sekali payout saya gitu. Nah, mudah-mudahan sih teman-teman bisa memahami ya. Jadi kan kebetulan kemampuan saya juga terbatas, maka saya hanya bisa di Shutterstock saat ini, dan alasan sebenarnya sih karena saya sungguh-sungguh mencintai dunia Shutterstock ini gitu. Pond5 bisa dibilang saya desperate ya, udah bulan ketiga nggak laku juga, masih no sales, padahal subscriber saya yang tahu Pond5 dari saya udah laku tuh kemarin, dapat $20 berapa gitu, rekapitulasi earning ya. Nggak apa-apa, bagus sih, saya sih selamat gitu. Saya yang ngomporin masuk Pond5, saya nggak laku, dia laku gitu. Jadi ya oke lah, namanya juga bisnis ya, kita nggak bisa colong-colongan rezeki ya. Nah, hari ini saya barusan memotret foto-foto tentang, saya lagi belajar masak rendang nih kebetulan. Saya foto bawang merahnya, bawang putih, kemiri, cabai hijau. Terus kemudian pada waktu saya tumis saya foto. Kemudian pada waktu masukin ayam, jadi bukan rendang daging nih, rendangnya rendang ayam gitu ya. Saya foto, kemudian begitu jadi juga saya foto. Nah, ini saya akan edit habis ini, kemudian saya submit. Nah, dari situ happy saya. Jadi mungkin segitu happy-nya kadang mungkin sebagian orang menganggap bahwa kok dikasih duit 10 sen aja happy gitu. Tapi buat saya sih ya karena awalnya tadi kayak saya main game ya, kayak saya dapat fotografi game, saya jualan foto waktu saya ke Bali, saya laku 10 sen, saya happy sekali. Saya udah motret makanan-makanan saya di cafe kemarin, food platter saya juga laku gitu. Jadi kayak oke, kita nikmati aja lah gitu, sambil jalan ya. Saya bilang bahwa Shutterstock sekarang kan masih kayak side hustle ya. Bahkan kemarin kan saya pernah bilang juga ya,
sama penghasilan YouTube saya aja banyakan YouTube saya gitu. Ini baru dari sisi AdSense ya, belum dari yang lain gitu. Jadi ya oke, let's have some fun gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini membuka juga pikiran teman-teman bahwa yang saya bilang di ebook jualan foto dengan Shutterstock itu ya benar-benar saya terapkan di sini, bahwa saya belum mampu untuk bisa multi platform, apalagi kayak Mas Rizky Pradata sampai 15 platform kemarin bulan lalu ya. Itu saya nggak mampu ke situ gitu. Saya mampu dan happy-nya adalah ketika saya fokus di Shutterstock, kemudian kita kerja terus di situ. Maka kalau teman-teman mau yang banyak platform, satu, saya bisa referensikan Mas Rizky Pradata. Yang kedua, yang benar-benar license-nya eksklusif dari Getty itu Mas Fajrul Islam. Kemudian ada banyak sahabat-sahabat online saya tuh, ada Mas Onyeng Radar, karena Mas Herwin Bahar saya pernah ketemu offline 2 kali. Ini kita baru mau bikin workshop bareng gitu ya. Terus ada Mas Gatot Adri, itu sahabat saya juga. Kemudian Mas Tejo, itu jagoannya foto-foto foto-foto muka diri pribadi. Jadi teman-teman bisa belajar. Kemarin kan kita habis Shutterstock Conference ya. Jadi banyak sekali referensi di mana teman-teman juga bisa belajar dari selain saya. Banyak sekali orang-orang yang jauh lebih hebat dan earningnya jauh lebih hebat daripada saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akan tetap share tentang perjalanan saya meniti karir menjadi seorang stock photographer, khususnya di bidang travel, tourism, food, and drinks. Sekali lagi saya sukanya juga cuma di niche itu. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua, dan apa yang saya sampaikan ini membuka wawasan teman-teman semua tentang bagaimana mendulang dolar, menciptakan passive income dengan berjualan foto melalui Shutterstock seperti yang saya tulis di jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. So stay tune, kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.